إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia pasti menginginkan keberhasilan, pasti menginginkan kesuksesan, pasti menginginkan keuntungan, pasti menginginkan kebahagiaan. Dan sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia pasti tidak menginginkan kerugian, pasti tidak menginginkan kekurangan, pasti tidak menginginkan kehancuran. Tapi ternyata mau atau tidak mau, menginginkan atau tidak, sadar ataupun tidak, ternyata yang namanya manusia selalu berada di dalam kerugian, kekurangan, kebinasaan. Karena Rabbuna Azza wa Jalla berfirman dalam surah insyaallah ta'ala kita hafal bersama, surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa Allah Azza wa Jalla memulai surat ini dengan bersumpah, menunjukkan setelah kalimat sumpah ini ada sesuatu yang sangat teramat penting yang Allah ingin kabarkan kepada manusia. Apa itu? Innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya setiap manusia benar-benar berada di dalam khusr, kerugian, kekurangan, kebinasaan. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimakumullah, seorang pedagang ketika dia ingin berdagang di atas muka bumi ini, yang paling pertama dia cari pasti adalah modal. Ketika pedagang itu mendapatkan modal, dia putar modalnya, dia pasti menginginkan keuntungan. Tapi ketika seorang pedagang mencari atau mendapatkan modal, memutar modalnya, terbagi menjadi 3 jenis pedagang. Yang pertama adalah pedagang yang rugi dan kerugiannya sifatnya total, full. Tidak dapat untung, modalnya habis, dililit hutang, mungkin keluarganya berantakan dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ada pedagang yang kedua, ketika dapatkan modal, dia putar modalnya, mengalami kerugian tapi tidak seperti pedagang pertama. Parsial sifatnya, sebagian, tapi tetap rugi. Ada pedagang yang ketiga, ketika dia dapatkan modalnya, diputar modalnya, mendapatkan keuntungan bahkan berlipat ganda luar biasa. Pasti kita ingin menjadi pedagang ketiga, ikhwan. Tapi ingat, seorang manusia hidup di atas muka bumi ini seperti layaknya seorang pedagang, ikhwan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan modal bagi setiap manusia. Apa modalnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Fatir, surah 35 ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka penghuni neraka berteriak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka minta? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal.
Ya Allah ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami dapat beramal amal-amal yang dahulu kami tinggalkan, amal-amal yang dahulu enggak kami kerjakan, itu agar kami dapat beramal saleh. Penghuni neraka minta kepada Allah dikembalikan ke dunia mau amal saleh. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memanjangkan usia kalian untuk mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Usia, umur, waktu adalah modal berharga yang Allah berikan kepada setiap manusia, ikhwan. Baik muslim, kafir, munafik, fasik, siapapun itu, Allah kasih jatah usia ini, ikhwan, modal berharga. Ketika seorang manusia mendapatkan modal tersebut menjadi 3 jenis tadi. Yang pertama adalah seseorang yang Allah berikan modal kepadanya, Allah berikan usia kepadanya, ternyata dia mengalami kerugian yang luar biasa totalnya. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima agamanya, dan dia pasti di akhirat akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kerugian di sini sifatnya total, full, kan? Siapa itu? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mati membawa kekafiran, mati membawa dosa kesyirikan, belum sempat bertaubat dari dosa tersebut, pasti masuk neraka dan kekal dalam api neraka. Dan itu akidah Islamiyah, ikhwan, yang nggak boleh goyah sama sekali. Karena orang zaman sekarang menggoyah luar biasa. Ini kaum muslimin jangan merasa paling benar. Salah itu jelas. Inna dina indallahil Islam, jelas kitab suci mengatakan seperti itu, Al-Quran. Agama yang benar hanya Islam di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Ada seorang mengatakan luar biasa, oh muslimin jangan merasa paling benar dan lain sebagainya. La haula wa la quwata illa billah. Orang-orang kafir kerugiannya total, full, ikhwan. Bahkan dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla sebutkan orang-orang kafir nanti di akhirat ingin berusaha menebus diri mereka dengan emas sepenuh bumi, bahkan ingin menebus diri mereka dengan 2 dunia kalau mereka punya. Untuk apa? Untuk menukar dengan azab Allah. Ma tuqabbila minhum walahum azabun alim. Tidak akan pernah diterima tebusan mereka, kata Allah, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang pertama, ikhwan, kerugian sifatnya total. Apakah orang muslim terlepas dari kerugian? Nanti dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-9, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun." Barang siapa yang ringan amal timbangan kebaikannya nanti di akhirat. Kita akan ditimbang di akhirat nantinya, ikhwan. Ringan amal timbangan kebaikannya di akhirat, amal timbangan keburukannya jauh mengalahkan amal timbangan kebaikannya. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Rugi karena kepada ayat-ayat kami mereka berpaling. Siapa ini, kata para ulama? Orang muslim yang tidak pintar memutar modal yang Allah berikan kepada dirinya. Allah kasih jatah usia, umur, waktu kepadanya, dihabiskan untuk maksiat kepada Rabbul Alamin, dihabiskan untuk durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati-hati, ikhwan. Neraka itu panas. Gak ada yang sanggup dengan neraka Allah, ikhwan. Kalau di dunia saja kita ambil api, kita bakar 1 menit saja jari kita, gak ada yang kuat, saya yakin. Api neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala 69 kali lebih panas daripada api dunia. Wahai orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan dan dosa, wahai orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, istighfar dan taubatlah kepada Allah. Gak ada yang kuat dengan neraka Allah, ikhwan. Maka sangat jahil orang-orang yang mengatakan kita muslim walaupun masuk neraka ujung-ujung masuk surga. Siapa yang mau masuk neraka, ikhwan? Siapa yang masuk neraka pada 1 detik? Na'udzubillah min dzalik. La yamutu fiha wa la yahya, kata Allah. Enggak ada kematian, enggak ada kehidupan. Apa maksudnya? Khusus dimasukkan ke dalam neraka untuk diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang apa? Kerugiannya sifatnya parsial, yang kedua. Dan orang yang ketiga, pedagang yang ketiga adalah orang-orang yang ketika Allah berikan modal,
dia menjalankan modelnya dengan baik dan benar, itu menjalankan keempat kriteria yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir dalam surah Al-Asr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita pasti ingin menjadi pedagang yang ketiga, ikhwan. Allah kasih berikan modal kepadanya mendapatkan keuntungan berlipat ganda luar biasa. Yang disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang menjalankan keempat kriteria yang Allah sebutkan dalam surah Al-Asr tersebut. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Lihat, Allah tidak sebutkan illal ladzina aslamu, kecuali orang-orang yang Islam. Kenapa? Karena seorang muslim bisa termasuk golongan yang kedua, rugi walaupun kerugiannya parsial. Tapi kalau amanu, beriman, maka jelas derajat iman lebih tinggi daripada derajat Islam. Derajat mukmin lebih tinggi daripada derajat muslim. Iman, dan para ulama mengatakan kata-kata iman maka pasti di dalamnya ada makna ilmu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ai al-iman wal ilmu, iman dan ilmu, ilmu agama. Karena tidak mungkin seseorang dapat beriman dengan benar tanpa ilmu agama yang benar, ya kawan. Dia harus berilmu tentang rukun Islamnya, syahadatainnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Dia harus berilmu tentang rukun imannya, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Baru naik derajatnya menjadi mukmin. Ilmu. Karena itu menuntut ilmu agama fardhatun ala kulli muslim, kata Nabi SAW. Fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Siapapun diri kita, ikhwan, apapun jabatan kita, apapun status sosial kita, wajib menuntut ilmu agama. Karena subhanallah, banyak kaum muslimin yang menjadikan ilmu agama ini hanya sekedar ilmu sisa dalam kehidupannya. Kalau ada waktu baru nuntut ilmu agama, kalau enggak ya sudah selesai. Kita hidup di atas muka bumi ini bukan untuk ngejar dunia, ya ikhwan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Enggak mungkin kita dapat beribadah kecuali dengan ilmu yang benar. Iman. Illal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilus salihat. Ketika seseorang punya iman dalam hatinya dan juga amal perbuatannya jelas, kemudian seseorang punya ilmu yang benar, wa amilus salihat, ilmunya akan berbuah amal saleh. Amal saleh, perhatikan. Banyak orang berilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Na'udzubillah min dzalik. Berat ini, ikhwan. Berat. Ketahuilah surga Allah tabaraka wa ta'ala diberikan bagi siapa? Tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal soleh kalian, bukan ilmu. Amal, ilmu betul sahih, tapi ilmu tersebut harus melahirkan amal soleh. Itu diantara ciri ilmu itu, ilmu yang bermanfaat, yang setiap pagi kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Di antara cirinya ilmu agama tersebut melahirkan amal saleh. Setelah orang itu berilmu, beriman, beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati di dalam kebenaran. Ini namanya ad-da'wah, ad-da'watu ila Allah. Dan yang paling wajib kita dakwakan jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kewajiban bagi kita, kepala keluarga, ikhwan, kita semua, untuk menjaga anggota keluarga kita dari api neraka Allah. Kepala keluarga yang sukses bukan kepala keluarga yang bisa memberikan apapun masalah dunia kepada anak istrinya, bukan itu. Tapi kepala keluarga yang bisa menyelamatkan anggota keluarganya dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Amr ibn Qais mengatakan, nanti di akhirat ada istri-istri yang menagih di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepada dirinya. Mereka hanya bisa membawa roti dari pasar. Apa maksudnya? Mereka hanya bisa bawa uang saja,
tidak pernah mengajarkan bagaimana ngaji yang benar, bagaimana tata cara wudhu yang benar, bagaimana sholat sifat Nabi yang benar. Kenapa? Suami juga nggak berilmu tentang ilmu agama. Apa yang ibu diajarkan? Berat, Allah berat, ikhwan. Bagi kita kepala keluarga Allah, kita akan ditanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah. Ilmu, iman, amal saleh, dakwah, dan yang paling wajib kepada keluarga kita. Dan yang terakhir Allah berikan modal lagi, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Karena ketika seorang nuntut ilmu butuh kesabaran, ketika seorang beriman apalagi di akhir zaman butuh kesabaran, ketika seseorang beramal saleh butuh kesabaran, apalagi ketika seorang berdakwah di jalan Allah lebih membutuhkan lagi kesabaran. Karena itu Allah tutup dengan wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Mudah-mudahan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan surga firdaus kepada kita tanpa hisab. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.